Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Rabiatul Awalia dengan NIM 1964201013. Saya dari jurusan Hubungan Internasional dan saat ini saya akan menyerahkan tugas UAS saya dengan mata kuliah Ekonomi Politik Internasional dengan dosen pembimbing Pak Amri Hakim. Terima kasih Pak Ari yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah ini. Negara dan pasar, seperti yang kita ketahui, adalah dua komponen yang saling terhubung satu sama lain. Nah, tentunya hal ini juga merujuk kepada sektor politik, di mana hubungan negara dengan ekonomi ini juga tidak akan terpisahkan satu sama lain. Nah, ekonomi ini juga tentunya sangat terkait dengan hal kekayaan, pendapatan dalam suatu negara. Nah, dalam studi ekonomi politik internasional atau EPI, yang mana kita ketahui bahwasanya menurut studi ini membahas tentang bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik itu berlangsung dalam membentuk suatu kebijakan dalam pemerintahan. Nah, fokus utama dari ekonomi politik internasional ini adalah bagaimana suatu politik tersebut bisa mengubah suatu kebijakan ekonomi yang tentunya sangat menguntungkan bagi suatu negara, khususnya negara berkembang seperti negara Indonesia. Selanjutnya, dalam studi ekonomi politik internasional ini tentunya terdapat beberapa perspektif yang ada di dalamnya terkait masalah politik dan ekonomi internasional. Yang pertama mungkin ada perspektif merkantilis, liberalis, dan juga marxis. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama dalam perspektif merkantilis ini menyatakan bahwasanya mereka itu sangat menitik beratkan kepada perdagangan antar negara, usaha untuk berkuasa dalam suatu negara dalam jalur ekonomi. Nah, sehingga merkantilisme ini menganggap perekonomian itu tunduk kepada komunitas politik dan khususnya pemerintahan. Kemudian dalam perspektif liberalisme menganggap bahwasanya pusat dari perekonomian itu ada di pasar, yang mana tentunya pemenuhan kebutuhan manusia itu tempat berlangsung prosesnya itu seluruhnya ada di pasar, karena di sanalah kegiatan jual beli itu berlangsung. Nah, yang terakhir menurut perspektif Marxis, di mana mereka menganggap bahwasanya kehidupan ekonomi itu nomor utama dan yang kedua baru politik. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya kehidupan ekonomi itu sangat penting karena menentukan bagaimana kepentingan yang ada di politik. Sehingga berbeda mungkin dari sebelumnya, pandangan-pandangan sebelumnya, di Marxis ini sangat menekankan perekonomian di suatu negara karena dari ekonomi tersebut yang akan memodalkan suatu usaha politik. Nah, demikian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.